Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naela Deswita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melakukan hands-on praktikum di modul 16.4.6. Jadi kita akan diminta di soal ini, di modul ini untuk mengamankan sebuah router RTA ya, dan sebuah switch atau SW1 ini sebelum perangkatnya itu digunakan di jaringan. Jadi kita pengamanannya itu dilakukan dengan memberikan IP, kemudian membuat password yang aman, kita akan mengenkripsi password, mengaktifkan SSH untuk remote access yang aman, kemudian memberikan user lokal, membatasi percobaan, dan yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita lakukan konfigurasinya. Di sini kita diminta untuk ngeklik PCA dan kita akan memberi ke desktop and IP configuration. Kita akan memberi IP di PCA ini sesuai dengan tabelnya ya teman-teman. 16.1.10. Kemudian subnet masknya adalah 255. Jadi kita akan memberi identitas pada identitas IP subnet, identitas di PCI ini. Oke, sudah 9% ya teman-teman. Jadi kemudian kita akan konfigurasi ke RTA. Oke, di sini nggak bisa untuk RTA-nya kita menggunakan PCI ya teman-teman. Kita aksesnya lewat PCA. PCA, kemudian kita ke desktop and kita ke terminal. Oke, jadi di sini kita akan akses lewat PCI ya di router. Kita masuk ke enable untuk ke privilege mode ya. Kemudian masuk ke mode konfigurasi, config T. Kemudian di sini kita akan memberikan hostname. Untuk hostname-nya itu adalah hostname RTA ya di soal. Hostname-nya RTA, jadi mengubah nama router menjadi RTA. Nah, di sini dia sudah berubah teman-teman, namanya router menjadi RTA. Kemudian di sini kita akan memberikan IP address. Interface gigabit 0/0 itu 172.16.1 ya teman-teman. IP add 16.1.1. Jangan lupa untuk subnet masknya 255.255.0. Oke, kemudian kita aktifkan ya untuk interface-nya kita aktifkan. SH and kita exit. Jadi kita kasih alamat di router. Langsung kita service pas kita enkripsi ya teman-teman. Service kita enkripsi menggunakan perintah service password encryption. Oke, jadi di sini kita akan memberi password ya. Itu security password minimal 10 ya. Jadi memaksakan seluruh password itu memiliki panjang minimal 10 karakter. Security password min length 10 ya. Jadi password minimal itu 10 karakter. Oke, bisa. Kita langsung enable secret. Oke, di sini kita Cisco ya. Mana ya tadi? Oke, di sini kita akan memberi enable secret Cisco 12345 seperti ini. Oke, coba bisa kita lihat dulu ya teman-teman untuk cek resultnya. Udah 26%, kita udah sampai yang mana nih? Oke, enable secret. Oke, lanjut di PCA. Jadi kita aksesnya lewat router ya teman-teman. Oh iya, PCA ini PC tapi router.
Cisco. Jadi kita akan mengamankan mode privilege access ya. Kemudian kita akan memberi no IP domain lookup. Ini mencegah router itu mencari DNS saat salah mengetik perintah. Lookup. Oke. Kemudian kita kasih IP domain name ccna.com ya teman-teman di soal. IP domain name ccna.com. Oke, jadi dia tuh untuk membuat pembuatan RSA ke ESH. ccna.com. Oke. Di sini kita akan membuat user ESH-nya. Username admin secret admin 12345. Oke, jadi digunakan saat login SSH-nya. Kemudian kita ini crypto key generate RSH ya, kita ikutin. Crypto key generate generate RSA gini, crypto key generate RSA. Oke, sama ya outputnya teman-teman. The name for the key will be rtlccna.com. How many bits in the modulus 512? Kita jawabnya berarti 1024 ya, 1024. Oke. Jadi dia tuh kayak membuat kunci inskripsi SSH gitu. Oke, di sini kita akan mengaktifkan login blocking ya. Login block for nih teman-teman di sini ya. Oke, ini masih banyak tidak? Oke, kita ikutin login block for 10 attempt for within. Login block for 180 attempt TS 4 within 120. Nah, seperti ini. Jadi dia jika salah login 4 kali ya dalam 2 menit, maka di blok selama 180 detik. Seperti itu logikanya. Oke, dan kita enter. Nah, oke, bisa. Next, kita akan mengkonfigurasi SSH pada VT-nya. Line VT 04 ya, teman-teman. Oke. Kemudian transport input SSH. Transport input SSH. And then login lokal. Oke, transport input SSH, login lokal. Kemudian EKS timeout 6. Enter. Oke, kemudian kita exit. Nah, di sini ya, save the configuration environment. Jadi di sini tuh kayak hanya SSH yang boleh digunakan menggunakan user lokal ya. Kemudian logout otomatis setelah 6 menit gitu. Oke, di sini diminta untuk menyimpan konfigurasinya. Kita pakai perintah copy running config startup config ya. Startup config. Seperti ini. Jadi ini salah. Copy running config startup config. Oke, kayaknya saya tipu. Mungkin kita ulang aja ya. Copy running config
config. Oh iya, saya belum exit, mohon maaf. Kita exit dulu baru kita simpan konfigurasinya. Oh iya benar, copy running config start. Jadi harusnya kita exit sekali lagi teman-teman. Copy running config start config. Coba ya. Oke, bisa ya. Jadi hasil konfigurasinya itu sudah kesimpan ya teman-teman. Jadi dia menyimpan menyimpan konfigurasinya itu ke NVRAM. Oke, kita lanjut. Access the command from the PCA packet. Oke, di sini kita di PCA, kita ke command prompt dan kita akses ya SSH-1. Oke. SSH-1 admin 172.16.1.1. Oke. Invalid. SSH-1 admin 172.16.1. Username-nya tadi admin. Mungkin kita harus mengetik dulu ya teman-teman SSH tanya SSH-1 username target. Oke, coba kita cek dulu untuk SSH-1 username target. Kita cek untuk resultnya ya. Oke, kita lanjut aja ke SW1 teman-teman, karena kita udah melakukan perintah di bagian sini ya. Kita sudah input ini. Target. Kita lanjut ke step 2. Kita akan mengkonfigurasi SW1 atau switch ya. Jadi kita akan mengaktifkan switch, mengamankan switch dan mengaktifkan SSH-nya. Kita ke SW1, kemudian ke CLI, enter, langsung masuk ke privilege access mode, kemudian ke mode konfigurasi, configure terminal. Kemudian di sini kita akan memberi hostname, untuk hostname-nya itu SW1 ya. Kemudian kita akan memberi IP address, interface VLAN 1. Untuk IP address-nya sendiri kita ikutin di tabel ya teman-teman. SW1 itu 16.2 1.2 172.16.1.2, kemudian 255.255.255.0. Oke, enter. Kita aktifkan interface-nya and kita exit ya teman-teman. Oke, kita akan mengkonfigurasi default gateway-nya. Kita akan memberi IP default gateway 172.16.1.1. Jadi ini tuh kayak biar agar switch-nya itu bisa berkomunikasi keluar subnet gitu. Dicek oleh assessment default gateway. Oke, kita akan ke port ya, mengaktifkan semua portnya teman-teman. Interface, jadi kan port yang dipakai itu FA0/1 dan gigabit 0/1 ya. Fast Ethernet 0/1, gigabit 0/1, 0/2 sorry. Iya 0/1 sorry. Port yang harus dimatikan tuh FA0/2 sampai FA0/24. Kemudian gigabit Ethernet 0/2. Kita akan melakukan interface rank ini sampai gitu ya. F0 fast
fast Ethernet 0/2 sampai 24, and then koma gigabit 0/1, 0/2 ya, 0/2 karena kan 0 sampai fast Ethernet 0 sampai 0/2 sampai /24, kemudian gigabit Ethernet 0/2. Oke, seperti ini. And then kita shutdown. Oh, oke, di sini outputnya keluarnya banyak ya teman-teman. Kita exit. Jadi ini mengurangi risiko akses tidak sah gitu. Kemudian kita akan mengenkripsi passwordnya menggunakan perintah service password encryption. Oke, sudah terenkripsi. Kita akan membuat enable secret. Enable secret Cisco ya, sama ya teman-teman kayak yang tadi 1 2 3 Cisco ya, benar 1 2 3 4 5 enable secret 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian kita akan beli no IP domain lookup. Jadi kayak ini seperti yang tadi ya teman-teman. No IP domain lookup. Kemudian kita akan beli IP domain. Mungkin kita geser dikit. Oke, di sini untuk completion-nya sudah 82% ya teman-teman. IP domain name ccna.com ya, jadi hurufnya kita samain aja teman-teman, sama kayak di soal ccna.com. Nah ini ya, ini untuk di switch-nya. Case sensitive for scoring in pt.com. Kemudian kita kasih username admin secret and admin 1 2 3 4 5 seperti ini. Oh, invalid. Oke, mohon maaf, saya mengetiknya username kurang R. Harusnya username ya. Username admin 1 2 3 4 5. Oke, invalid juga. Username. Oke, kurang secret ya. Mungkin kita harus lebih teliti lagi teman-teman. Admin secret. Username admin secret. Admin 1 2 3 4 5. Oke, bisa ya. Kemudian kita crypto seperti ini. Crypto key generate RSA. Generate 1024 bit. Oke, kita jawab 1024 bit ya teman-teman nih, Dika. Oke. Kemudian kita akan mengkonfigurasi line VT 015 ya teman-teman. 015. Oke, kemudian transport input SSH. And then login lokal. Oke, tipe di sini teman-teman. Kita ulangin login lokal. Cache ini sama tadi. Timeout 6 ya. Jadi logikanya sama seperti yang tadi. Oke, sudah. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita exit lagi dan kita simpan konfigurasinya ya. Di sini diminta save the configuration to nvram. Kita simpan menggunakan perintah copy running config start to config. Oke, copy running config start to config seperti ini. Oke, ini sudah selesai ya. Untuk konfigurasi di mana tadi?
di modul 16.4.6 ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya, dan coba kita cek dulu, cek resultnya. Oke, sudah semua ya. Jadi tadi kita kayak menonaktifkan port dari 0/gigabit fast Ethernet 0/2 sampai 24, kemudian fast Ethernet ya 0/2 sampai 24, kemudian gigabit 0/2 ya. Oke, jadi udah 100%, artinya semua konfigurasinya sudah berhasil. Dan mungkin cukup sekian ya. Jadi pada praktikum ini tuh kayak kita tuh ngasih keamanan dasar di router dengan switch dan memberikan alamat IP, kemudian mengatur hostname, mengaktifkan enkripsi, membuat enable secret, membuat user lokal ya. Kemudian kita juga tadi sempat mengaktifkan SSH menggunakan RSAK 1024 bit ya. Kemudian membatasi percobaan login yang gagal, mengatur timeout sesi ya, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Di modul 16.4.6. Oke, sudah 21 menit. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada saya kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.